Lu tahu krisis ekonomi di Amerika tahun 1929 gara-gara warga Amerika itu kebanyakan beli saham. Yang bikin banyak perusahaan itu gulung tikar. Bahkan total ada 11.000 bank itu juga bangkrut. 13 juta orang tuh jadi pengangguran. 34 juta orang kerjaan itu serabutan. Dan 60% warga Amerika itu jatuh miskin. Dan gimana kondisi separah ini malah diselamatkan sama Perang Dunia Kedua. Tahun 1918, akhir dari Perang Dunia Pertama, dan Amerika jadi salah satu negara pemenang dalam konflik tersebut. Karena mereka menang, ekonomi Amerika itu jadi sejahtera. Bukan cuma ekonominya, tapi budaya orang-orang Amerika itu juga berubah. Itu semua disebabkan karena banyak proyek-proyek pembangunan tertunda karena perang udah mulai jalan lagi. Karena banyak dibuka lapangan pekerjaan baru. Banyak wanita juga dipekerjakan, jadi semakin banyak warga Amerika yang berpenghasilan. Dan makin banyak juga uang yang bisa mereka spend buat keperluan sama kemauan mereka. Perusahaan-perusahaan itu tahu kalau misalnya warga Amerika itu banyak duitnya. Dan juga di tahun 1920 tuh mulai ada iklan yang disiarin di radio. Jadi barang sama jasa yang mereka jual makin banyak permintaannya. Terutama penemuan baru kayak vacuum cleaner sama mesin cuci elektrik itu laku keras di pasaran. Banyak bank yang berani ngasih kredit pinjaman ke masyarakat karena banyak dari mereka yang penghasilan itu di atas rata-rata. Dan makin banyak orang-orang yang bisa beli gadget dengan teknologi baru. Bukan cuma gadget, dulu ada orang yang namanya Henry Ford yang nemuin mobil yang namanya T-Model yang bisa bikin orang-orang lebih gampang buat jalan-jalan jauh, bahkan keluar kota. Dan mobil itu juga laku keras. Perilaku konsumtif warga Amerika tersebut bikin banyak perusahaan jadi kaya mendadak. Dan pemerintah Amerika itu juga kebagian untungnya. Banyak orang-orang yang udah beli gadget-gadget baru sama mobil baru, tapi uangnya itu masih banyak. Dan akhirnya mereka tuh bingung, uangnya mau dipakai buat apa? Jadi kalau udah kaya, kenapa nggak bisa jadi lebih kaya lagi? Akhirnya warga Amerika memutuskan buat investasi di pasar saham. Dan pasar saham jadi populer banget di masa itu. Warga Amerika bawa banyak uang mereka ke pasar saham buat diinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di sana. Karena pembelian saham itu nggak putus-putus dan saking banyaknya, investor-investor tuh gampang banget cari duit di situ. Dan semua orang Amerika mikir kalau misalnya mereka bisa sekejap jadi orang kaya dengan jual beli saham ini. Akhirnya mereka tuh bukan cuma pakai sebagian uang mereka aja, tapi pakai semua tabungannya mereka buat investasi di pasar saham. Bahkan sampai ada orang yang minjem di bank buat investasi lebih banyak lagi di pasar saham. Dan bukan cuma nasabahnya aja yang invest. Bahkan banknya juga invest ke pasar saham. Pakai uang tabungan nasabah yang masih ada secara diam-diam. Warga Amerika menghasilkan uang banyak dan sejahtera. Di tahun 1929, kekayaan Amerika itu jadi 2 kali lipat dari 2 tahun sebelumnya. Dan pembelian saham naik 218% dari tahun 1922. Harga saham itu naik cepet banget, sampai-sampai perusahaan susah buat mastiin dan membenarkan nilai saham mereka sendiri. Tapi lama-kelamaan, produksi barang-barang di banyak perusahaan itu jadi makin lambat. Dan Henry Ford nggak bikin mobil T-Model sebanyak dulu lagi. Makin dikit orang-orang yang beli barang konsumtif tersebut. Tapi kenapa? Karena uang masyarakat tuh lari ke pasar saham semua. Gaji orang-orang bukan dipakai buat beli barang-barang lagi, tapi malah diinvestasiin di pasar saham semua. Jadi produk-produk yang diproduksi sama perusahaan-perusahaan tersebut itu nggak laku. Ekspektasi perusahaan soal penjualan mereka yang bakalan naik terus itu salah besar. Operasional perusahaan jadi nggak lancar, dan mau nggak mau mereka tuh harus nurunin gaji karyawan mereka. Yang bikin pendapatan warga Amerika itu juga menurun. Dan warga-warga yang pakai uang pinjaman bank mereka buat investasi akhirnya kemakan sama bunga yang semakin tinggi. Meskipun banyak perusahaan yang operasional itu nggak lancar, tapi harga sahamnya itu tetap naik. Karena warga Amerika nggak peduli sama masalah tersebut dan tetap beli saham-saham yang ada. Mereka pikir semuanya itu bakalan baik-baik aja dan masih adu nasib di pasar saham. Tapi lama-kelamaan investor-investor mulai khawatir sama uang mereka. Ya gimana enggak? Modal nambah terus, harga saham mereka itu naik terus. Tapi penjualan produk-produk mereka itu makin dikit. Dan akhirnya, tanggal 24 Oktober 1929 terjadi yang namanya Black Thursday. Dan dimulai yang namanya The Great Depression. Jadi ada berita kalau misalnya harga saham itu mulai turun gara-gara banyak investor yang melikuidasi saham-saham mereka. Begitu pasar saham mulai buka, warga-warga Amerika langsung jual saham-saham mereka secara bersamaan. Total ada 12,9 juta lembar saham yang dijual pada hari itu. Saham-saham langsung turun rata-rata 11% begitu pasar sahamnya itu buka. Saking banyaknya yang dijual, harga dari sahamnya itu nggak bisa ngimbangin volume saham yang dijual. Bahkan tuh orang-orang nggak tahu mereka tuh jual sahamnya itu di harga berapa. Dan ini berdampak gede banget sama kekayaan Amerika. Dan semua ini jadi lebih parah lagi. Beberapa hari kemudian, pasarnya emang normal lagi. Sampai di hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 1929. Dan hari itu dikenal dengan Black Tuesday. Orang-orang mulai panik sama uang mereka yang ditaruh di pasar saham. Indeks performa industri pasar saham di Amerika atau Dow Jones itu turun 12%. Karena orang-orang mulai jual saham yang mereka punya lagi.
Dan di hari itu, total ada 16,4 juta lembar saham yang dijual. 14 miliar dolar hilang di hari itu juga. Artinya, perusahaan-perusahaan modalnya itu diambil lagi dengan total 14 miliar dolar. Udah penjualannya hampir nggak ada, modalnya diambil juga. Banyak saham-saham yang udah nggak ada nilainya sama sekali. Tabungan hidup warga Amerika itu juga pada hilang. Iya kalau misalnya cuma pakai tabungannya doang. Yang minjem uang di investor sama ke bank itu bayar gimana? Akhirnya datang masa yang namanya The Great Depression. Krisis ekonomi paling parah sepanjang sejarah. Dow Jones-nya turun lagi 90% dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau misalnya lu beli saham dan harga 1 miliar, dalam waktu 3 tahun harganya cuma 100 juta. Itu juga kalau misalnya perusahaannya belum kolaps duluan. Kalau perusahaannya kolaps duluan, duit investornya semuanya tuh hilang. Bukan cuma investor-investor aja yang kena dampak dari krisis ekonomi ini. Ingat banyak bank yang tadi secara gampang yang ngasih pinjaman ke masyarakat, sama kebanyakan dari mereka itu diam-diam pakai uang nasabahnya buat investasi di pasar saham. Dan uangnya hilang semua. Ada sekitar 5.000 bank yang tutup dari tahun 1929 sampai 1932. Dan lanjut lagi di angka 11.000 dari 25.000 bank yang gulung tikar di tahun 1933. Dan nasabahnya cuma dapat 10 sen per $1 yang mereka tabung di bank. Cuma 10%-nya. 9 juta rekening di bank itu dihapus gitu aja. Tingkat pengangguran naik drastis dan jadi yang terbesar di sejarah Amerika. Sebanyak 13 juta orang jadi pengangguran di tahun 1932. Dan 34 juta orang lainnya kerjaannya itu nggak tetap. Mau itu investor atau orang-orang yang pinjam di bank. Bahkan kalau misalnya cuma nabung di bank aja, duitnya habis dan jadi gembel. Di masa-masa The Great Depression ini, di antara tahun 1929 sampai 1939, 10 tahun lamanya, pemandangan orang-orang homeless atau gembel-gembel di kota besar itu biasa aja. Karena di tahun 1933, lebih dari 60% warga Amerika itu dinyatakan miskin. 273.000 orang itu diusir dari rumah mereka karena nggak bisa bayar sewa atau bayar cicilan. Ada sekitar 2 juta orang tunawisma yang migrasi ke seluruh Amerika. Para homeless ini mereka bikin bangunan-bangunan semi-permanen dari kardus bekas atau terpal buat tempat tinggal mereka. Kalau mereka menetap di kota besar, mereka tinggal di daerah kumuh yang namanya Hooverville. Yang pasti, tempat tinggal itu tuh nggak sehat sama sekali. Banyak banget orang yang terkena penyakit tuberkulosis, bahkan ada anak-anak dan bayi yang tinggal di situ. Para homeless ini tadinya pekerja-pekerja yang hidupnya tuh nyaman, tapi dalam waktu sekejap tiba-tiba jadi gelandangan. Mereka nggak bisa beli makanan yang layak untuk diri mereka sendiri sama anak-anak mereka. Bahkan ada yang ngasih bayi mereka pakai minyak babi karena susu ASI ibunya itu nggak keluar karena ibunya kelaparan. Tapi lama-kelamaan bayinya itu kebiru-biruan dan meninggal dunia. Di kota-kota besar juga banyak aktivis-aktivis masyarakat yang berdemonstrasi. Contohnya kayak ibu-ibu rumah tangga yang menuntut kalau harga kebutuhan pokok itu harus diturunin. Banyak warga laki-laki juga unjuk rasa di depan Gedung Putih, nuntut pemerintah buat ngasih mereka tuh pekerjaan. Setelah mereka capek unjuk rasa, mereka coba cari kerja di mana aja. Bahkan sampai keliling Amerika buat cari kerjaan. Serabutan juga nggak apa-apa. Karena keluarga-keluarga mereka di kampung halaman, keadaannya juga parah. Jadi mereka harus kirim uang supaya keluarga-keluarga mereka itu bisa makan. Stasiun kereta setiap paginya itu dipenuhi sama orang-orang yang mau cari kerjaan. Karena kebanyakan dari mereka itu nggak punya uang buat ongkos, jadi mereka naik kereta secara ilegal. Di tahun 1936, ribuan wanita di New Jersey punya asuransi aborsi. Dan bahkan ada yang bikin klub pengendalian kelahiran. Yang bikin wanita-wanita ini bisa akses pemeriksaan rutin buat kehamilan mereka, sama bisa aborsi dengan biaya yang murah. Karena sebuah keluarga nggak akan bisa menghidupi anak-anak mereka. Punya satu anak aja udah susah banget. Makanya mereka tuh ngelakuin ini. Dan penjualan alat-alat kontrasepsi naik drastis di masa-masa ini, terutama buat wanita. Banyak upaya dari pemerintah Amerika di zaman Presiden Roosevelt buat nyoba ngembaliin ekonomi Amerika itu kayak dulu lagi. Di tahun 1934, harga emas pemerintah Amerika dinaikin jadi $35 per ons. Yang secara efektif, naikin nilai emas di neraca Federal Reserve sebanyak 69%. Peningkatan aset ini bikin Federal Reserve buat ningkatin jumlah uang yang beredar. Tapi semua itu belum bisa ngurangin tingkat pengangguran di Amerika. Di tahun 1933, partai politik Nazi di Jerman yang dipimpin sama Adolf Hitler menang pemilu dan Hitler jadi kanselir di Jerman. Dan di tanggal 1 September 1939, Jerman nyerang Polandia. Setelah berita penyerangan itu tersebar, Inggris sama Perancis menyatakan perang terhadap Jerman di tanggal 3 September tahun 1939. Perubahan paling besar di ekonomi Amerika itu pas Jerman mulai invasi Perancis di tahun 1940. Karena Perancis kalah di bulan Juni, dan Inggris sama anggota sekutu yang lain harus mengandalkan Amerika buat suplai pasokan bahan perang dalam jumlah yang besar. Tapi Amerika belum mau ikut perang. Sampai tanggal 7 Desember tahun 1941, pas Kekaisaran Jepang nyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor. Amerika dipaksa buat produksi banyak alat-alat perang dan merekrut jutaan pemuda di masa itu buat produksi sama ikut perang. Nggak tanggung-tanggung, Amerika ikut perang di 2 lokasi.
di Perancis lawan Nazi, dan di Pasifik lawan Kekaisaran Jepang. Pemerintah Amerika ngeluarin cost plus kontrak yang mensubsidi biaya-biaya produksi alat-alat perang. Ada ratusan ribu pekerja nggak terampil yang direkrut dan dilatih pakai biaya pemerintah. Program pelatihan militer juga terkonsentrasi ke keterampilan teknis, kayak permesinan, elektronik, dan radio. Di tahun 1941, Eksekutif Order 8802 ngelarang diskriminasi secara ras di pekerjaan yang berhubungan sama militer dan perang. Di akhir tahun 1941, sebelum Amerika ikut perang, belanja pertahanan sama mobilisasi militer nutup hampir semua tingkat pengangguran di Amerika. Dan di tahun 1943, tingkat pengangguran itu turun di bawah 2%. Perekonomian Amerika mulai ada tanda-tanda pemulihan. Perang Dunia Kedua, yang dibilang orang tuh konflik terburuk dalam sejarah dunia, yang menelan korban sekitar 80 juta jiwa, di sisi lain malah jadi penyelamat perekonomian sebuah negara. Dan bisa dapat keuntungan juga dari sana. Mungkin Amerika di masa modern ini selalu ikut perang di mana aja, karena mereka tuh belajar dari pengalaman negara mereka. Jadi mereka anggap perang itu bisnis. Produksi senjata canggih jadi laku karena banyak perang di mana-mana. Menurut kalian gimana? Ini ada video tentang orang blow on yang berhasil nipu banyak warga Amerika dan langsung jadi orang kaya raya. Dan buat lu yang udah nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih. Jangan lupa buat subscribe.